Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian mingguan kita, yaitu kajian tauhid yang alhamdulillah dengan inayah dan taufiknya kita sampai sekarang pada pertemuan yang kedua, yaitu yang berjudul dengan bagaimana tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Atau dalam bahasa Arabnya babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, ya. Bab keutamaan tauhid dan yang dapat menghapuskan dari dosa-dosa. Anak-anakku sekalian, tentu saja kalau misalnya kita mendengar istilah tauhid, ya, yang terbayang di dalam benak masyarakat yang awam ataupun masyarakat yang sudah mengetahui tentu adalah tulisan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dua kalimat utama yang menjadi pokok besar di dalam pembahasan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah adalah la ma'budan bihaqqin siwallah, ya. Tidak ada yang pantas untuk disembah, tidak ada yang wajib untuk disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan la ilaha illallah kita harus menjauhi berbagai kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi, ya. Kemudian satu pembahasan besar lagi adalah yang terangkum di dalam Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai Rasulullah. Muhammad adalah sebagai hambanya dan utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah at-itraq, atau misalnya at-tajanub minadz dzunub. At-tajanub minadz dzunub wal ma'asi wa tajanub minal bid'ah. Ya. Maknanya adalah kita menjauhi dari berbagai dosa, ya, berbagai pelanggaran, dan kita harus menjauhi dari berbagai bid'ah, ya. Itu pada intinya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja datang dengan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebarkannya, beliau menyampaikannya. Maka orang yang bertauhid tentu saja tidak bisa berkhianat dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang semuanya berisi kepada ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya adalah perbuatan dosa. Sebaliknya adalah menyelisihi syariat Rasulullah SAW, ya. Yaitu berbuat bid'ah. Nah, kita harus senantiasa terjauh daripada dua perkara yang besar itu. Atau lebih disingkat lagi bahwasanya syarat amalan yang tentu saja ananda sekalian ketahui, syarat diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-ikhlas, al-khulus, ya. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Ya. Memurnikan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kepada tauhid. Jadi syarat amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampur dengan niat yang lain. Kemudian yang kedua, syarat amalan adalah ittiba'u sunnah. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini semua, dua ini terkandung di dalam tauhid. Taib, dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub ini, ya, Syekh Abdul Wahab beliau mendatangkan beberapa dalil baik dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang pertama adalah firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ya. Firman Allah Ta'ala tadi mengisyaratkan kepada kita tidak boleh kita mencampurkan ketauhidan, ya, keimanan kita dengan sesuatu yang membatalkannya. Dengan sesuatu yang membatalkannya. Jadi tauhid itu adalah cahaya. Ya. Apabila dicampurkan dengan sesuatu yang membatalkannya, maka cahayanya akan redup. Ya. Tergantung daripada pengaruh yang baru yang muncul ini. Ya, semakin besar kemaksiatan, semakin besar dosa yang dilakukan, maka tauhid yang ada dalam dada setiap orang itu akan mengecil. Dia tidak takut lagi sama Allah. Ya. Makanya ini pentingnya belajar tauhid. Ya. Ilmu yang paling asas, ilmu yang paling penting yang harus kita ketahui adalah tauhid. Karena keselamatan kita di dunia dan akhirat ini tentu saja yang utama adalah disebabkan karena keselamatan di dalam tauhid kita. Jadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan keimanan mereka dengan kezaliman. Di sini apa yang maksud kezaliman? Ya, kezaliman di sini bukan memukul orang. Ya. Kezaliman di sini bukan ngata-ngatain orang, bukan. Tapi yang dimaksud di az-zulmu di sini adalah syirik. Ya. Syirik yaitu berserikat kepada Allah di dalam amalan, di dalam perkataan, di dalam kepercayaan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kezaliman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Al-zulmatu ala nafsi. Kezaliman kepada diri sendiri. Bagaimana? Yaitu seorang hamba dia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, melanggar aturan-aturan Allah. Nah, itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kezaliman bagi yang lain. Ya. Zulmul 'abdi li ghairihi. Ya. Kezaliman seorang hamba terhadap yang lainnya, yaitu termasuk kepada mengambil harta orang lain, ya, merusak kehormatan orang lain, atau memukul, misalnya menyakiti orang lain, atau menghina orang lain, ya itu adalah termasuk kepada jenis kezaliman yang kedua, yaitu at-ta'addi ala ghair, yaitu menyakiti atau mengganggu orang lain. Dan yang paling utama kezaliman adalah intihak li huquqillah, yaitu melebihi batas terhadap hak-hak Allah. Nah, ini adalah kezaliman yang terbesar yang
dimaksudkan oleh ayat ini. Ya, yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, jadi begitu maknanya. Dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah adanya keamanan. Ada keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ya. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kezaliman ini, ya, para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ada di antara kita yang beriman, di antara orang-orang yang beriman yang tidak zalim, kami tidak sanggup dengan ayat ini. Dengan surat Al-An'am ayat 82 ini kami enggak sanggup, wahai Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, bukan itu maksudnya, bukan kezaliman yang ini. Ya, tapi kezaliman maksudnya adalah kezaliman kesyirikan. Ya. Apa kamu tidak mengetahui bahwasanya firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13 ini, ya, ditafsirkan dengan ini, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Nah, orang yang murni di dalam ketauhidannya, dia akan mendapatkan keamanan, ya, akan mendapatkan keamanan, dan keamanan ini bermacam-macam, masya Allah. Ya, ada keamanan di dalam hatinya, dia tentram, aman di dalam hatinya, ya, aman dalam perbuatan, aman di dalam segala amalannya itu, dia aman di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan mewariskan keamanan, ketentraman di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi orang yang bertauhid, orang yang murni mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan petunjuk di dunia atas segala masalah yang dia hadapi, dan dia akan mendapatkan petunjuk di akhirat dengan tidak adanya kezaliman, tidak ada kegelapan nanti di akhirat. Ya, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di akhirat. Karena neraka itu gelap. Ya, neraka itu gelap. Jadi di surga itu terang terus, ya, siang terus, tidak ada malamnya. Tapi di neraka gelap terus, tidak ada siangnya. Nah, orang-orang yang tauhidnya sempurna, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna nanti di akhirat. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang diutarakan oleh Syekh adalah hadis dari An Ubadah bin As-Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, ya, Bukhari wa Muslim. Hadis mengenai keimanan, ya. Hadis mengenai janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak syirik kepadanya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hambanya dan rasulnya. Ini, ya, ini sekarang sedang zaman perpindahan agama. Ini karena pengaruh zaman yang begitu mungkin pesat gitu, ya, modern, mudah sekali berganti-ganti agama, mudah sekali berganti-ganti keyakinan. Kita meyakini bahwasannya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat alqaha ila Maryam. Yang maksud dengan kalimat alqaha ila Maryam itu adalah kalimat
yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kejadian lahirnya Nabi Isa alaihissalam tidak seperti biasa. Ya. Jibril alaihissalam mendatangi Siti Maryam, kemudian meniupkan ruh, ya, meniupkan al-kalimat ke dalam kantong yang ada di tangan Siti Maryam. Ketika ditiupkan ke dalam kantongnya yang ada di tangan Siti Maryam, maka terjadilah kehamilan yang tidak biasa. Ketika dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Ya. Ini adalah semua hal yang harus kita imani. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Rasul, iman kepada Jibril, ruh, ya, iman kepada surga, iman kepada neraka. Maka yang beriman kepada semua itu, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya yang abadi, ya, ke dalam surganya yang abadi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya adalah walahuma min hadisi Itban fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada hambanya neraka, ya, yaitu kepada hambanya yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya hadis ini tidak letterlock seperti itu, begitu ya. Jadi yang mengatakan la ilaha illallah misalnya, itu akan diharamkan api neraka, tidak demikian. Tetapi yang dimaksud adalah yang mengatakan la ilaha illallah dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan ketauhidan yang sempurna, ya, maka dia akan masuk surga. Ya, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Jadi ada syaratnya. Ketika mengatakan la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja, tetapi ada syarat yang harus diikuti, baik ada di hati, ada di amalan, ataupun di dalam ucapannya dia menggambarkan la ilaha illallah, ya. Jadi ini menafikan kepada orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik tentu saja tidak akan diselamatkan daripada api neraka. Ya, karena di sini ada syarat la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Dia hanya menginginkan keridhaan dari Allah. Orang munafik tidak menginginkan keridhaan dari Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia hanya sebagai tameng saja kepada orang-orang beriman supaya dia diakuin bahwasanya dia orang beriman, padahal di dalam hatinya mengingkari. Ya. Kemudian hadis yang luar biasa, masya Allah, ya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga, ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri an Rasulullah SAW qala Musa, ini menceritakan tentang Nabi Musa. Ya Rabbi 'allamani syai'an adzukuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku berzikir dengannya dan aku meminta dengannya. Ya. Qala, Allah berfirman, ya Musa, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Musa ini heran.
Ini kan perkataan yang biasa ya Allah. Aku ingin yang lebih khusus daripada ini. Karena aku kan seorang nabi, seorang rasul, aku ingin lebih dekat dengan perkataan yang khusus gitu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Musa, qala ya rabbi kullu ibadi yaquluna hadza. Semua hamba mengatakan itu. Apa istimewanya? La ilaha illallah, semua hamba mengatakan itu. Wahai ya Allah. Ya. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal aradina fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketahuilah kalaulah ya, semua lapis langit yang 7 ini dan seluruh penduduknya, ya, penduduk langit, ya tentu saja para malaikat dan hamba-hamba yang ada di sana yang Allah ketahui. Kalaulah seluruh 7 lapis langit ini dan seluruh hamba-hamba yang ada di dalamnya selain aku, ya, wal aradina sab'a, dan 7 lapis tanah ke bawah ini, fi kaffatin, ada dalam satu nampan, ya, dalam satu nampan timbangan. Wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan la ilaha illallah ada dalam satu timbangan lagi, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya akan berat la ilaha illallah ini semakin besarnya. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah ini saking agungnya perkataan ini, perkataan tauhid ini, ya. Kalaulah kita ada dosa, masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik, sampai misalnya mencapai bibir langit ke sana, ya. Kalaulah misalnya ada dosa sampai memenuhi bumi ini, ya, tapi kita jangan berputus asa, ya. Kita mengikhlaskan niat, mensucikan tauhid, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini sebagaimana yang ada di dalam hadis bitaqah namanya, ya, bitaqatu tauhid. Ini dikuatkan oleh hadis bitaqatu tauhid. Hadis tentang kartu tauhid. Jadi ceritanya begini. Jadi ada seorang hamba, dia datang di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan banyak keburukan, ya. Idza jaa yaumul qiyamah yu'ta bi rajulin yunsharu lahu 99 sijillan. Apabila datang hari kiamat, maka didatangkan kepada seorang laki-laki 99 catatan, ya. 99 catatan. Fiha dhunubuhu wa sayyi'atuhu. Di dalamnya ada dosa-dosanya dan sedikit kebaikan, ya. Wa yuqalu lahu atunkiru min hada syai'an. Allah Subhanahu wa taala menguji ini hambanya. Apakah ada yang engkau koreksi dari catatan ini? Ada yang salah enggak? Kemudian kata hamba tadi, la, tidak, benar semuanya. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalaka indana hasanatun. Ya, tetapi ada padamu itu satu kebaikan, ya. Ada di dirimu itu satu kebaikan. La tuzhiduhu wa la tagbunu wa la tudlam. Ya. Aku tidak akan menanyakannya. Aku tidak akan menyembunyikannya dan aku tidak akan menzaliminya. Summa yu'ta bi bitaqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian diberikan kepadanya satu kartu
Kartunya ini cuman isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian diletakkanlah ya 99 data itu, arsip yang 99 itu, kesalahan dan ini di satu nampan, dan satu kartu di satu nampan. Akhirnya ya, menanglah bitaqah la ilaha illallah. Ya, bitaqah la ilaha illallah. Dia mendapatkan kartu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, walaupun dia tidak beramal. Bahkan ada diceritakan tidak beramal sama sekali. Dia tidak punya amal kebaikan, cuman dia di akhirnya dia taubat. Ya, dengan semurni-murni taubat, sehingga taubatnya itu menghapuskan seluruh dosa dan keburukannya, ya. Dengan syarat tentunya adalah dengan tanpa israr, dengan tanpa diulangi, ya. Tidak boleh tobat seperti itu, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini dalam judul dengan memurnikan tauhid maka kita akan dihapuskan segala dosa kita, ya. Tauhid yang harus dimurnikan dan harus kita yakini, harus kita pegang selalu adalah tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberi rezeki kepada kita, ya. Tauhid uluhiyah, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, dan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dan tidak boleh bersyirikat di dalamnya sekecil apapun, ya. Jangan sampai kita menyembah orang lain, bahkan hawa nafsu kita pun harus tunduk kepada syariat yang Allah datangkan, yang Allah perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Tauhid kita meminta kepada Allah dengan namanya yang paling bagus, ya, yang terkandung di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh kita keluar daripada tuntunan syariat, tidak boleh kita keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Mudah-mudahan Anda sekalian ada dalam keberkahan selalu dengan keluarga. Ingat, setelah kita beribadah, maka ibadah yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Baik, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.